Apa sih alasan bisa masuk modeling tuh? Bisa diceritain perjalanan karirnya tuh? Udah 14 udah bisa jalan JFW. Apakah poin ini termasuk ke dalam? Hey guys, thank you kalian udah mau sabar banget nungguin part 2 ini karena aku tahu ini bakal sangat susah. Setelah beribu purnama, part 2 ini akhirnya sudah diupload lagi dan selamat menyaksikan. Oke, selama ini ada nggak sih kayak kenangan-kenangan memorable kayak kalau kan kemarin di INT memang memberikan challenge dan juga hiburan drama kepada netizen. Tapi di luar dari INT ada nggak sih challenge kayak di dunia modeling yang menurut lu yang nggak bisa lu lupain? Challenge photoshoot. So far sih photoshoot, kalau misal challenge photoshoot, challenge runway, gimana ya? Di NTM memang paling juara sih karena belum ada yang ngalahin itu. Paling ekstrim berarti. Paling Iya, ekstrim. tapi kalau runway pernah ada satu yang ekstrim. Seriusan? Gimana tuh? Boleh Pernah. cerita dong. Jadi pas waktu itu show untuk bajunya Kak Ivan Gunawan di Indonesia Fashion Week. Temanya kalau nggak salah Thalassa. Itu tuh bener-bener kita pakai wedges. Jalan pakai wedges kan emang udah lumayan lebih susah daripada high heels kan untuk keseimbangannya. Dan itu wedgesnya rata. Oh, 20 cm. kayak pakai bakiak gitu jadi. Ya, dan itu benar-benar kayak ngejaga keseimbangannya susah. So far, kalau untuk runway itu yang paling menantang. Tapi kalau misalnya untuk photoshoot masih di INTM. INTM dengan lebah-lebahnya itu ya bun ya. Aku ngeliatin waktu kalian di challenge lebah itu juga deg-degan sih, kayak lebah lu nggak bisa kontrol coy. Sempet ngerasa kayak sekarang gue kesengat nih sempet ngerasa kayak gitu. Udah kesengat dari awal. Sebenarnya kayak aku tuh udah kesengat dari awal. Jadi dari awal udah ngerasa kayak aduh sakit, tapi gimana nih gitu. Professionals. Tapi mending itu lah daripada ular. Ular, yakin? Yakin. Kalau ular berarti bisa teriak sendiri. Aku bisa nangis darah kayaknya. Hewan paling ditakutin? Ayam. Ya, berarti bukan Sama Mame. Ayam. ya ular. Tapi ular masih Ken lah. Masih Ken? aku nggak bisa. Tapi ayam tuh paling yang kayak Nggak bisa banget. Ayam tuh lehernya tuh lehernya gitu, terus kakinya gini. Itu kalau ular kan istilahnya ya dililit, kalau nggak diini kan. Tapi kalau alam tuh ada banyak ayam tuh ada banyak cara menuju Roma untuk melukai kita. Enggak, ayam. Terbang bisa. Tapi ayam Terus kakinya nancep kalau ke mata gitu bisa. kalian makan ayam loh. Kalian gak ada makan ular atau Justru secara hidup, justru karena kita benci jadi kita makan. Ayam tuh kalau kita bilang sit dia nggak mau. Nggak tahu. Dia tuh malah kayak makin membabi buta. Dia malah yang kayak ayam. Belum lagi kalau ayam kan panik dia buang tai ya. Jadi dia habis terbang, loncat buang tai, kakinya ke mata lu, terus dia habis itu gini-giniin. tapi bapak-bapak pada sayang sama ayam. Ayam mah digelus-elus. kita kan bukan bapak-bapak. Kamu bapak-bapak. Kamu yang suka ayam ya? Nanti kalau punya suami suka ayam gimana? Ya enggak mau. Nggak mau. Tanya dulu di awal, Dulu. suka ayam Suka ya? ayam nggak lu? Gitu. Berarti nih laki-laki yang suka melihara ayam, pupus sudah harapan kalian tidak bisa mendapatkan Gia maupun Gisel. Kayak gini kan, kalau misalnya ada jualan ayam hidup, kan bertentangan dengan program hidup prinsip kita mau punya McDonald. Tapi nggak apa-apa, dia kan punya maskot ini loh, ayam gitu. Mau ayam Tinggal yang dikasih dipotong. makan ayam McDonald. Kekurangan ayam tinggal potong ayam itu. Ya nggak? Mewah ya, ayamnya dikasih makan ayam McDonald. Iya, punya prinsip gitu Aku soalnya. sangat guys. merasa sedih dengan nasib-nasib ayam, kayak salah apa kalau kalian harus seperti ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lu berarti sempet dong, kayak umur kamu waktu itu masih 14 tahun tapi udah cewek tuh. Gimana caranya bagi waktu antara modeling, sekolah, belum lagi ada ekstrakurikuler, belum lagi biasanya mak suka ngelesin anaknya juga kan kayak. Nah, gimana tuh bagi waktunya tuh? Nah dulu kalau misal pas SMP itu sekolah aku bener-bener fleksibel. Jadi mereka kasih Sekolahnya izin. bisa split gitu. Iya. Kayak karet Fleksibel itu. fleksibel. Jadi mereka kasih aku izin untuk modeling juga. Tapi kalau misal di SMA, aku sengaja ambil homeschooling. Jadi supaya waktu belajarnya fleksibel juga, gak mengganggu waktu modeling. Begitu. Oh, berarti udah sempet jadiin modeling ini adalah salah satu prioritas dan Iya. homeschooling jadi jawaban untuk ngebantuin gitu ya. Betul. Kira-kira sebagai seorang senior yang sangat senior karena sudah mulai modeling dari umur 3 Enggak lah tahun. ya. 3 tahun cuy. Cuy, 3 tahun cuy. 3 tahun cuy, lu masih banyak. Ada nggak sih LCD, tips boy. yang buat para netizen di rumah nih mungkin yang kayak usianya belasan atau mungkin 20-an
ada nggak sih tips untuk berkarir di dunia modeling? Berarti sekarang kan lu udah menjadikan modeling sebagai salah satu karir, ya kan? Bukan cuma hobi ya guys. Kira-kira ada nggak sih tips yang kayak untuk supaya orang bisa maju dan survive di dunia modeling? Oke, yang pertama pastinya meningkatkan kualitas diri gitu loh. Kayak apa ya? Pasti klien mau book kita kalau misal kita oke gitu kan. Betul. Jadi kita harus latihan, contohnya jalan, kayak tadi juga photoshoot itu harus latihan. Dan yang kedua, yang paling penting di antara semuanya itu tuh attitude. Attitude lagi. Attitude. Karena yang paling buat kita susah bertahan adalah attitude kita sendiri. Apa yang membuat mereka yang punya attitude jelek tetap bertahan? Kalau zaman sekarang mungkin plusnya gimana ya? Karena kita semuanya tuh serba oke gitu sekarang. Semuanya serba enak, kayak ya benar kita tinggal datang, kalau misal pakai kebaya juga dipakein gitu kan. Kita nggak perlu tahu banyak hal yang kayak soal pakai kebaya gimana, bikin rambut sendiri gimana. Kita benar-benar tinggal duduk gitu kan, istirahat apa segala macam. Oke, itu enak banget buat kita yang ada di zaman sekarang. Cuman mungkin kalau misal di zaman dulu tuh mereka lebih bisa explore gimana ya, kayak contoh dari gaya apa segala macam itu mereka jauh lebih profesional. Bahkan kalau misal zaman sekarang nih kan di belakang panggung ada keyword. Ya. Nah, zaman dulu tuh nggak ada katanya. Mereka tuh yang senior kita yang dulu banget itu tuh kalau misal mau maju itu tuh bener ngitungin sendiri. Kalau sekarang udah ada keyword guys. Berarti Jadi selain udah ada orang selain di pintar belakang. berpose juga pintar matematika ya, tiba-tiba algoritma ngitung jadi semua package guys. Jadi Oh, ibarat package. model zaman dulu tuh girl band ya, say. Iya. Gila sih lu multi talenta banget. Jadi kan kita udah ngebahas soal mengenai attitude dan juga zaman bahla nih. Iya. Menurut lo nih sebagai salah satu model yang pernah hidup di zaman megalitikum dan juga sekarang. Kayak mungkin ada caranya biar bisa punya mindset dan Dan juga attitude yang baik, yang mungkin dilihatnya tuh nggak cuman dari sisi klien tapi juga dari sisi mungkin junior, biar bisa attitude-nya tuh enak gitu ke semua. Pernah nggak sih kayak gue pengen nanya nih suatu kayak kan lo sebagai salah satu senior tapi umurnya sudah istilahnya bukan sudah tidak muda, masih umurnya masih tergolong muda tapi udah masuk kategori senior nih ya. Sepuh yang muda. Ada nggak sih pengalaman nggak enakin sama model yang baru-baru masuk gitu? Pengalaman gak ngenakin sebenarnya aku tuh sama adik-adik itu kayak nggak pernah ngambil pusing gitu loh. Jadi bener-bener kalau misal minta diajarin ya aku bakal dengan senang hati gitu. Aku lebih lebih legowo gitu lah, kayak oke, ya udah suatu saat nanti juga aku bakal kerja sama mereka. Aku juga bertambah umurnya juga pasti mereka yang gantiin kayak gitu. Jadi menurutku itu bukan sesuatu yang harus dipusingin. Aku punya pemikiran seperti itu gitu. Jadi aku nggak pernah risih juga kalau misal ada yang baru-baru. Itu aku juga ya udah gitu, welcome aja. Kayak di angkatan kita gitu kan, kayak contohnya Gea, Evani juga, mereka gak ada sih yang kayak senioritas gitu. Mereka bener-bener yang kayak oke, Chill welcome, aja berarti ya, sama junior mau juga. ngajarin. Kak Farah juga kayak gitu. Tapi kan sekarang kayak Iya. lu fisik lu bener-bener lu harus gini, lu pernah kena kayak gitu. Lebih sering kalau misal kayak gitu kan ngeliat di Instagram, kayak misal yang gak sesuai sama beauty standard tuh langsung dijat sama orang-orang tuh jelek lah, gini lah, gendut, apa segala macam kayak gitu kan. Itu tuh buat aku kayak sedih banget, padahal lu nggak harus sesuai beauty standard buat kelihatan cantik. Word from Giselle. Gitu. Lu nggak perlu sesuai beauty standard untuk terlihat cantik. Karena lu Udah cantik. Oh, gitu. Apa sih yang memutuskan lo untuk potong rambut? Buang sial. Apakah rambut lu menyimpan kesialan gitu? Buang sial. Apakah lu nggak takut kalau misalkan beauty standar Indonesia kan rata-rata memang cewek berrambut panjang gitu? Apakah lu nggak takut kalau kayak bakal dicap ntar lu bakal jadi kayak polwan gitu kan banyak, atau misalkan lu kalau bisa dipotong bondol kayak ntar lu bakal takut gak dapet job atau apa segala macam? Kenapa lu tuh pengen banget ngerubah? Sebenarnya pengen cobain look yang baru aja sih gitu kan, karena dulu aku awal mulai modeling juga rambut aku pendek. Nah sekarang aku udah bosen nih sama rambut panjang, aku pengen lagi pendekin Pendek gitu. lagi, biar fresh lagi gitu ya. Biar fresh. Kalau Gitu. misalkan sewaktu-waktu ada, kalau misalkan pas kemarin nih, anggap nih, nah misalkan lu maju sampai ke babak makeover dan tiba-tiba rambut lu dipotong bondol misalkan, kira-kira apa nih reaksi? Dari lu pribadi nggak, misalnya tiba-tiba Nangis kah? Ngejamak Nangis! makmur atau Aku nangis. kan kecantikan nggak datang dari fisik. Kenapa lu sedih Iya. kalau misalnya lu dibondolin?
Tapi nggak dibondolin juga sih, Nah, bukan apa- masalah dari fisik, Kak. Apa persepsi lu tentang rambut bondol? Bukan, oke, orang yang punya rambut bondol, mungkin di orang itu cocok gitu, tapi belum tentu itu di aku cocok. Gitu. Karena aku yang tahu diri aku yang kayak, oke, orang lain bisa ngelihat aku bagusnya di mana, Iya. tapi aku kurang nyaman dengan rambut bondol, karena menurut aku kurang oke dengan rambut bondol. Begitu. Berarti balik Aku lagi. nangis, aku beli wig. Apa yang merasa lo Nangis beli wig. bikin lu nyaman ya sebenarnya? Balik. Iya. Lu lebih nyaman rambutnya pendek berpanjang. Ya. Ya, makanya aku menyesuaikan sama kasih kalian juga kan supaya aku jadi kayak trio polwan. Sebenarnya kita kayak bob bertiga. Kalian sadar gak sih dari awal kita kayak tante rambut palsu di Dulce Maria gitu. Cerita deh angasya gitu. Masa bilang gini kalau di antara tiga perempuan di sini siapa kayak memakai rambut palsu? Nah Giselle, setelah ini semua punya dong kayak professional goals ke depannya. Kayak kalau misalnya di pertanyaan interview kan biasa 5 tahun ke depan. Kita tidak mau 5 tahun ke depan. Lu udah ngeliat nih, lebih jauh lu visioner. 10 Pengen tahun ke punya depan. McDonald. Oke, 10 pengen punya tahun ke depan lu McDonald. punya professional goals seperti apa? Oke, 10 tahun ke depan ya. Yang pastinya nih, awal mulanya nih aku nggak mau modeling doang. Oke. Aku lebih mau kayak kalian nih, sekarang udah bisa hosting. Aku pingin juga. Jadi, ntar setelah hosting, aku juga pingin cobain kayak misal acting atau apa. Semuanya aku pingin cobain gitu, yang ada di dunia entertain kan. Setelah Jadi itu, pelawak nggak, Bau? kayak nggak bisa ngelawak saya. Bisa Mohon dipelajari, maaf. bisa Main dipelajari, musik bisa metal. dipelajari. Pengen sih jadi penyanyi guys. Oh, amin. Bikin kali ya girl band. Latihan dulu say 10 tahun. Iya, 10 tahun kita latihan untuk jadi girl band. Trainee Ibu-ibu. ya, Jadi trainee. girl band ibu-ibu. Dan tuh belum tentu lagi kita bakal debut ya udah 10 tahun Nggak training. bisa tau, belum ada girl band ibu-ibu, Nek. Iya. Belum ada. Ada akidahan itu loh yang dipakai di iklan yang kayak tiba-tiba keluar dari magic jar. Gitu pun juga bisa sensasional. Belum ada loh ibu-ibu cantik loh. Oh gitu ya, kayak Yang kayak gue ngebayangin si hari ini ada 5 gitu. Nah, kan kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih sama kamu. Kira-kira kalau misalnya ada INTM Cycle 3 nih, wah, ada nggak sih saran untuk adik-adik di luar sana yang ingin ikut? Adek. Iya, adik-adik, kakak-kakak, cangcing ya babe. Nah, siapapun yang mau ikut INTM Cycle 3, Babe gak bisa. apa yang babe, babe. yang mau ikut INTM Cycle 3 ada saran gak sih? Yang pastinya tetap semangat, kuatin mental, terus kayak Kak Devin aja, selalu kasih 100%. Gua nggak 100% sih. Berapa juta? Wah. 1 juta dikali Iya. 1 juta lagi. Pokoknya dari awal harus langsung gaspol. Gitu. Oke deh guys, trio Bob ini mau undur diri dulu daripada halayak. Dan sebelum kita mengacapkan semuanya ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe supaya kita lebih produktif. Dan jangan lupa di komen di bawah lagi siapa bintang tamu yang pengen kita undang buat next episode. Jangan lupa juga buat di follow bintang tamu kita yang paling kece di Instagramnya, Gisela Mata dan juga Vita Devina serta aku Uga lagi ya. Sampai ketemu lagi kita di next episode dengan narasumber yang berbeda. Bye-bye.